Sungguh luar biasa. Di samping kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, di situ 7 jam, di saat kita sudah membayarkan diat tersebut, akan Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang menarik, yang bisa membukakan hati dan pikiran orang-orang untuk bisa tulus benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala bisa secepatnya memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa. Di dalam kitab Tajalil Ajaran Imam Syafi'i dan di dalam kitab Ad-Duror. Di dalam kitab Ad-Duror itu adalah karangan dari Syekh Muhammad Namnu. Bahwa di dalam 2 kitab tersebut tercantum cara-cara untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama saya akan bahas dulu di dalam kitab Tajalil karangan Imam Syafi'i di bab 28. Di situ semua orang yang berdosa akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi jangan berputus asa. Nah, di dalam kitab tersebut itu bukan sholat saja yang ditilai, tetapi ada salah satu kunci yang perlu kita lakukan dengan tata cara sedekah. Nah, sedekah itu seperti apa? Karena kan sedekah itu ada beberapa macam ya. Mungkin kalau sedekah keseharian itu wajib kita lakukan. Tetapi tata cara yang hampir mirip dengan sedekah yang disebut dengan diat. Diat itu adalah wajib. Diat itu wajib untuk semua umat muslim yang ada di muka bumi ini. Karena di zaman Nabi Adam alaihissalam dulu ada seseorang yang memang masih keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama Saleh. Saleh tersebut sangat banyak melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil sampai dosa besar. Ketika Saleh itu meninggal dunia, di situ malaikat mendatangi ke alam kuburnya Saleh dan bertanya, apa yang kamu lakukan selama kamu hidup? Akhirnya di situ Saleh menjawab, tidak ada sedikit kebaikan yang saya lakukan semasa saya hidup. Lalu malaikat bertanya, apa yang ingin kamu ulangi? Tidak ada yang ingin aku ulangi, karena tidak ada satu kebaikan yang saya lakukan. Tapi saya hanya memohon dan meminta untuk bisa hidup kembali ke dunia, karena saya ingin menebus segala dosa-dosa saya. Apa yang pernah engkau lakukan sebelum engkau meninggal? Kata malaikat. Saya pernah melakukan sholat taubat, taubatan nasuha. Tetapi kenapa saya tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Ternyata ada satu yang dilupakan, yaitu diat. Karena setiap perkara dosa yang kita lakukan semasa hidup, baik dari dosa mencuri, merampok, dosa meminum miras, dosa maksiat, dan dosa sebagainya, ternyata dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu perlu kita bayar dendanya, yang disebut dengan diat. Dan diat tersebut bisa kita bagikan kepada duafa yang benar-benar membutuhkan, seperti yatim piatu, seperti jompo, dan tunawisma. Nah, di sini seberapa pentingkah diat di dalam kehidupan manusia? Ternyata itu sangat penting, lebih penting dari zakat, infak, sedekah. Ada beberapa tahapan tentang denda yang harus kita bayar selama kita hidup. Nah, ternyata kejadian Saleh yang didatangi oleh malaikat, Saleh itu banyak berdiskusi dengan malaikat tentang keinginannya untuk bisa kembali hidup. Dengan izin Allah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam
untuk bisa bermunajat kepada Allah, menghidupkan Soleh. Padahal Soleh itu udah meninggal 7 hari loh. Dan selama 7 hari itu terus berdialog dengan malaikat. Dengan izin Allah, Nabi Adam alaihissalam membangunkan Saleh. Dan di situ Saleh diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan dan membayar diat. Dan pada saat itu Saleh diharuskan membayar diat sesuai dengan hitungan 5. Nah, waktu itu kan sesuai dengan hitungan wetonnya ya, berarti kan hari Minggu. Diat itu bisa kita bayarkan semampunya kita. Bisa dari diat yang paling rendah, yaitu kita wajib membayar, kalau rupiah ya, wajib membayar 500.000. Untuk diat yang sedangnya berarti kita wajib membayar 5 juta. Untuk diat yang besarnya kita bisa membayar 500 juta. Atau berapa sesuai dengan kelipatan 5. Nah, di sini akhirnya pada saat itu Saleh benar-benar rajin beribadah, melaksanakan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan sering mengumpulkan uang untuk bisa membayar kewajibannya, yaitu diat. Karena janjinya Saleh kepada malaikat, jikalau saya diberikan kesempatan hidup untuk kembali ke dunia, saya ingin membayar diat saya sampai lunas, karena saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, 3 tahun terus berlalu, akhirnya Saleh itu benar-benar mempunyai rezeki untuk membayar diatnya. Pada saat itu Saleh benar-benar membayar diat yang paling besar. Walaupun uangnya belum cukup, tetapi dia melakukan dengan membayar diat setiap harinya. Dan ternyata di saat Saleh membayar diat, targetnya Saleh dulu 1 tahun harus lunas membayar diat yang besar itu. Jadi dia setiap hari itu membayar diat kepada duafa. Contohnya ya, ada 500.000 sehari, ada 300.000 sehari, kadang juga ada 1 juta sehari. Ternyata fadilah dari kita membayar diat itu 7 jam Allah akan mengampuni dosa kita, dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, seperti kita kembali lagi ke fitrah, yaitu kita kembali suci lagi. Luar biasa. Di saat Soleh pada saat itu banyak sekali kesalahan, dan di saat dia diberikan kesempatan hidup untuk membayar diat, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua orang-orang yang berdosa, walaupun dosa tersebut juga ada syirik, zina, maksiat dan sebagainya, tetapi dengan satu cara. Walaupun di dalam Quran surah tersebut tidak dicantumkan, tetapi ada di dalam kitab Tajalil ajaran Imam Syafi'i dan di dalam kitab Ad-Durar. Diat wajib yang utama dalam hidup. Kalau kita tidak membayar diat, tidak sempurna taubat kita. Kita membayar diat hari ini contohnya, di dalam 7 jam ke depan kita dikuntit oleh ribuan malaikat, dan malaikat itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera membersihkan dan menggugurkan semua dosa-dosanya. Di situ Saleh menjadi golongan orang yang solihin, orang yang diampuni seluruh dosanya oleh Allah karena dia menepati janjinya untuk membayar diat. Dan singkat cerita, 1 tahun dia lunas membayar diat. Sungguh luar biasa. Kehidupan Saleh menjadi orang yang sangat dihormati, dituakan, dan Saleh menjadi guru semua umat muslim pada masanya. Karena fadilah dari diat, selain dari menggugurkan semua dosa-dosa, diat itu menjadikan diri kita kembali menjadi suci, seperti bayi yang baru dilahirkan.
Nah, sahabat IMP, walaupun sahabat IMP sudah tahu dengan apa yang saya sampaikan sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Jumar, kitab Tajalil Imam Syafi'i dan Ad-Durar, di sini kita tidak boleh menanti-nantikan lagi diet. Dan kita pun juga tidak boleh terus melakukan dosa. Karena tenanglah, nanti juga kita bisa bayar diet. Jangan pernah ada pikiran seperti itu. Justru dari sekarang, dosa kita kurangi. Dan kita tunaikan diet untuk bisa membersihkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kadang kita sebagai manusia itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lupa. Kadang yang menurut kita benar belum tentu benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menurut manusia salah, benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Kita tidak boleh menilai jelek kepada siapapun. Sesungguhnya dan sebaik-baiknya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus salah satu yang paling utama di dalam diet, jikalau kita benar-benar ikhlas membayar diet tersebut, insya Allah Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa terhadap diri kita, dan Allah pun juga akan memberikan ridho yang serido-ridonya. Bukankah kita setiap manusia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Lakukanlah diet. Mungkin kalau untuk zakat itu udah jelas 2,5% ya dari penghasilan kita. Infak kita memberikan sedikit rezeki kita ataupun banyak untuk masjid. Sedekah itu keseharian, kesadaran kita, keikhlasan kita. Mungkin kalau sedekah itu bisa kita memberikan dengan nominal ataupun juga dengan harta benda. Sedekah itu banyak, ada dengan sandang, pangan, materi, dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak bisa dengan yang lain, hanya satu. Kalau di zaman dulu itu dengan dinar yang diberikan kepada kaum duafa. Kalau di zaman sekarang dengan nominal uang sesuai hari lahir kita. Sebenarnya diet itu banyak ya, ada diet pembunuhan, ada diet menggugurkan kandungan. Nah, untuk orang yang menggugurkan kandungan wajib membayar diet sebanyak 45 dinar. Berarti kalau dihitungkan dengan rupiah itu sangat banyak ya. Terus kalau untuk diet pembunuhan, itu harus bisa membayar dengan 1000 keping emas pada zaman dulu. Berarti kalau di zaman sekarang sudah tidak terhitung nilainya. Kalau untuk diet menggugurkan semua dosa-dosa malah lebih ringan, yaitu dengan hitungan weton saja. Sungguh luar biasa. Di samping kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, di situ 7 jam di saat kita sudah membayarkan diet tersebut, akan Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Nah, sahabat IMP, di sini kadang banyak sekali orang yang tidak pernah membahas tentang diet. Mungkin sebagian orang menganggap diet tidak penting. Padahal diet itu sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib, sama wajibnya dengan sholat. Nah, lalu apa yang akan dipertanyakan di akhirat nanti? Apakah sholatnya? Apakah akhlaknya? Apakah tingkah lakunya? Sebenarnya kalau di dalam kitab Ad-Durar, bukan sholat yang ditanya. Karena kalau sholat itu sudah benar-benar keikhlasan dari kita. Mampu tidak kitanya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu? Terus untuk akhlak, mampu nggak kita merubahnya dari akhlak buruk menjadi akhlak baik? Dari tingkah laku, mampu nggak kita mengerem untuk kejelekan demi untuk mencapai kebaikan? Tetapi kalau untuk diet, baik kita mampu ataupun tidak mampu, kita harus mengusahakan dan berusaha. Jadi yang ditanya itu ternyata dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan.
Dengan kita membayar diat, saat di akhirat kita tidak akan pernah dipertanyakan lagi. Karena di saat nanti kita bertemu dengan malaikat, malaikat sudah langsung berdialog kepada Allah untuk bisa memasukkan orang yang membayar diat dengan pilihan mau masuk ke pintu surga yang mana. Memang kalau kita membicarakan tentang neraka dan surga itu sangat jauh. Tetapi di sini kita ambil inti, karena sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang terlalu jauh kalau ngomongin neraka dan surga, karena ada beberapa tahapan seperti buruk, musyahadoh gitu kan. Tetapi di sini kita membahas tentang ampunan dari Allah. Berarti di sini yang saya bahas adalah tentang diat, kewajiban untuk seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Nah, makanya sahabat IMP di sini kita jangan pernah takut untuk kehilangan uang. Kita jangan pernah takut dengan kehilangan harta benda. Justru di sini kita harus berani berspekulasi untuk diri kita sendiri dan berspekulasi kepada Allah. Kita banyak dosa loh. Kita punya barang, kalau kita memang nggak punya uang, jual barang tersebut. Bayarkan diat. Karena nantinya juga Allah akan memberikan rezeki yang banyak, melancarkan segala usaha dan rezeki kita. Kalau kita benar-benar bersih. Kalau kita sudah benar-benar mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah. Tetapi jangan sekali-sekali lagi kita berbuat dosa. Walaupun kadang kita lupa. Terus aja kita lupa melakukan dosa. Terus saja kita lupa melakukan dosa. Nah, di situ kita harus bisa punya rem. Pasti dong kita ingat ya, kalau misalnya kita sudah melakukan dosa, ya Allah, saya lupa. Tadi saya melakukan dosa seperti ini. Segera, di samping salat tobat, kita segera membayar diat. Karena kan diat itu nggak seharusnya harus langsung bro gitu kan, dibagikan, enggak. Kita harus punya target. Kita mau ngambil nih, diat yang paling besar karena kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Berarti di situ kita harus punya target. Wah, dalam jangka waktu 3 tahun ini nih, saya harus selesai membayar diat. Berarti tiap hari ada uang berapapun kita bayarkan kepada duafa. Seandainya umur kita tidak nyampai ke dalam waktu yang ditargetkan untuk membayar diat, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita karena sudah niat kita untuk membayar diat, dan di setiap harinya kita selalu mengeluarkan diat tersebut. Berarti di saat umur kita di pertengahan jalan Allah ambil, di situ dianggap lunas diat kita. Nah sahabat IMP, sebenarnya untuk orang Islam itu tidak akan pernah ada yang susah kalau misalkan kita benar-benar mengikuti tata cara Islam yang sejati yang tertulis di dalam kitab Tajalil Imam Syafi'i dan juga di dalam kitab Ad-Durar. Karena di dalam kitab-kitab tersebut bahwa Islam itu harus jaya, Islam itu harus kaya, karena kita benar-benar saat membutuhkan rezeki itu untuk syiar. Karena syiar itu ada beberapa macam. Ada yang syiar dengan pengobatan, ada yang syiar dengan tausiah, ada yang syiar dengan mengajarkan ngaji, ada juga yang syiar dengan sholawat, ada juga yang syiar dengan harta banda. Harta banda itu kenapa sekarang sangat-sangat dibutuhkan? Karena coba lihat, sekarang banyak sekali kemiskinan di mana-mana, yang dimana kita harus bisa bijak dalam memberikan santunan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi contoh Nabi Muhammad SAW pada saat itu bersama Ibu Siti Khadijah yang mempunyai harta kekayaan yang banyak, beliau habiskan hanya untuk syiar. Karena ternyata materi itu bisa menjadikan ibadah dan bisa mengalir pahala kita sampai ke akhirat kalau dipakai dengan hal kebaikan. Contoh, kita punya materi banyak, jangan sayang kita mengeluarkan zakat, infak, sodakohnya walaupun tiap hari. Dan tidak lupa yang wajibnya yaitu diat. Nah, di situ insya Allah akan memberikan rezeki yang beribu-ribu kali lipat bagi orang yang melaksanakannya. Tetapi di sini perlu digarisbawahi,
Kalau yang melakukan diat itu terus-terusan melakukan dosa, itu tidak akan diterima oleh Allah. Tapi yang akan diterima dan mendapatkan rahmat dari Allah itu yang sungguh-sungguh ingin merubah, yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kitanya tulus, kitanya ikhlas membayar diat tersebut. Nah, di sini pun juga kita akan membahas tentang kitab Ad-Durar di bab 48. Di dalam 48 kitab Ad-Durar itu berisi tentang kifarat. Nah, ini kifarat apa nih gitu kan? Sebelumnya pernah saya bahas, tetapi yang di dalam kitab Ad-Durar itu kifarat untuk orang yang melakukan zina. Baik zina batin, zina mata, zina rasa, ataupun juga dengan zina raba, atau yang paling besar dosanya zina muson. Nah, ini perkara tentang zina. Yang melakukan zina, baik yang disengaja ataupun tidak, tapi jelas kebanyakan yang disengaja karena tidak bisa melawan hawa nafsu, itu selain dari diat, wajib juga membayar kifarat. Kifarat itu seperti apa? Contoh, kita hanya melakukan zina rasa saja. Berarti kalau zina rasa itu sama dengan masturbasi ya. Masturbasi yang dilakukan oleh sendiri, itu zina rasa. Berarti itu kifarat hanya cukup membayar dengan 2 keping dinar. Berarti kalau dihitung 2 keping dinar itu sama dengan nominal emas 9 gram. Nah, terus kalau misalkan yang melakukan zinah batin, nah zinah batin itu seperti apa? Zinah batin itu kita membayangkan seseorang di saat kita disetubuhi oleh suami atau istri. Kita membayangkan orang lain. Nah, itu kita wajib membayar dengan 4 keping dinar, berarti sama dengan 18 gram emas. Kalau dinominalkan berapa, tinggal dihitung saja. Lalu dengan zinah yang lainnya kita singkat gitu kan. Kita pernah melakukan nih, contohnya zinah yang sangat besar dosanya yaitu zinah muson. Berarti di situ kita wajib membayar dengan 100 keping dinar. Nah, makanya gini untuk semua manusia yang hidup di muka bumi ini, bukannya saya so suci ya, mohon maaf. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan dan saling mengingatkan sesama muslim. Tidak ada yang enak hidup di muka bumi ini kalau kita masih menyimpan hawa nafsu segalanya. Tetapi kita akan hidup enak dan tenang kalau kita bisa mengikuti tata cara Islam-Islam yang sejati. Sebenarnya sangat mudah kita hidup di muka bumi ini kalau benar-benar kita tahu dan paham hukum. Hukum itu sangat perlu kita pelajari agar kita tidak tersesat nantinya. Sekarang banyak kan yang melakukan dosa seenaknya gitu kan, sedangkan dia tidak tahu konsekuensinya akan seperti apa. Mungkin bisa mengelabui dengan bahasa dengan berbohong, tetapi tidak dengan Allah. Setiap gerak-gerik langkah kita, apa yang kita lakukan, Allah melihat. Justru di sini kita harus punya malu. Malunya sama siapa? Bukan sama orang, tetapi malunya sama Allah. Di saat kita melakukan zinah muson mungkin enak ya, karena enak itu sama dengan wah, mempunyai sensasi baru. Padahal di dalam sensasi baru itu ada yang perlu kita tanggung jawabkan, perbuatan kita. Coba kalau semua orang tahu aja hukum muson itu kita wajib membayar kifarat yang sangat besar, apakah semua orang mau melakukan terus-menerus untuk melakukan dosa zina muson? Saya yakin tidak. Kalau orang benar-benar semuanya paham tentang hukum. Nah, lalu bagaimana dengan orang awam? Saya rasa semua orang yang melakukan kesalahan itu tahu bahwa itu dosa. Lalu kenapa dilabrak? Karena di situ kita membutuhkan iman yang sangat kuat. Bohong kalau misalkan orang bilang, ya saya kan nggak tahu, saya kan orang awam. Apakah nggak mikir kalau kita diciptakan
hidup di muka bumi ini oleh siapa? Oleh Sang Pencipta. Berarti orang yang terus melakukan dosa besar itu orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita hidup di dalam kekufuran. Jangan sampai kita hidup menjadi kufur nikmat. Justru kita hidup itu harus benar-benar bersyukur. Udah tahu itu salah, nggak usah dilakukan. Justru kita harus bisa mengurangi sedikit demi sedikit hal-hal yang buruk. Apakah kita sanggup untuk membayar kifaratnya? Saya rasa tidak akan ada yang sanggup. Kecuali yang sanggup itu adalah yang mempunyai iman yang kuat, yang mau berubah. Baru itu sanggup. Mohon maaf di sini sekali lagi saya terangkan kepada sahabat IMP, bukan so suci, tetapi di sini kita saling mengingatkan, karena saya sendiri pun juga sama banyak dosa. Di sini pun juga sekaligus dengan mengingatkan saya, karena di dalam kitab-kitab tersebut, kitab Tajalli Imam Syafi'i dan kitab Ad-Durrar itu, pentingnya kita membayar semua kesalahan kita selama kita masih hidup dengan tata cara hukum yang berlaku di dalam Islam. Kan di dalam fikih juga ada fikih karbiyah ya. Fikih karbiyah itu tidak jauh beda dengan kitab Tajalil dan kitab Ad-Durrar, yang dimana apa yang kita lakukan itu pasti ada sanksi. Sanksinya dengan apa? Mungkin kalau di hukum sekarang, di hukum negara ini, kalau kita melakukan kesalahan, kita wajib membayar denda gitu kan. Kita wajib untuk dihukum. Tetapi kalau di dalam hukum karbiyah dan di dalam kitab Tajalli dan Ad-Durrar, kita wajib membayar kifarat. Jadi kifarat itu nggak jauh beda dengan denda. Nah, wahai orang-orang yang beriman, hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jangan pernah berputus asa untuk orang-orang yang sudah melakukan dosa. Sesungguhnya Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, asalkan kita ya benar-benar melakukan tata cara hukum-hukum yang baik yang tertera di dalam kitab-kitab, yang memang kita melakukan Islam yang sejati. Insya Allah kalau kita melakukan tata cara tersebut, kita hanya takut satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada yang bisa kita segani selain dari Allah. Makanya kalau banyak orang yang bilang, wah Allah tuh nggak ada gitu kan, buat apalah yakin-yakin sama Allah. Buktinya kita masih begini, keyakinan utama. Kalau kita nggak yakin, pasti akan goyah hati dan pikiran kita dan gampang terbawa arus dengan hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita benar-benar yakin dengan adanya Allah, tidak akan terjadi hal buruk ke dalam diri kita. Karena di situ kita yakin ada Allah, berarti kita melangkah pun juga takut. Karena kita akan merasa Allah terus melihat. Dan nyatanya memang benar, Allah Maha melihat segalanya. Jadi sedikit aja kita mengelabui, baik kepada saudara, baik kepada orang lain, baik kepada orang tua atau kepada pasangan, di situ Allah akan mencabut rahmatnya. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang sudah tidak diberikan rahmat oleh Allah akan selalu rumit di dalam hati dan pikirannya, dan akan selalu terbawa pikirannya ke dalam hal-hal buruk, karena setan menguasai semua anggota tubuhnya. Makanya di sini mari kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.